Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15-31 Oktober ya, 2024. Apa kabar Aries? Kamu baik-baik aja kah? Apa kabar? Semoga semua Aries diberi kemudahan untuk memeluk rasa damai, untuk bisa merasa bahagia, dimudahkan untuk bisa bersuka cita, bergembira dalam setiap perjalananmu. Dan semoga apapun yang kamu doakan, yang kamu imani, yang kamu perjuangkan, semoga hadir di perjalananmu. Dan semoga kamu glowing in the darkness, glowing, bersinar dengan indahnya untuk orang-orang yang mencintai kamu dan selalu support kamu di frekuensi kamu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Apa kabar Aries? Aya naon? Ini jam 2 pagi say. AKA reading buat kamu. Aku reading buat kamu ya. Aries couple. Makasih ya buat yang sudah like, comment, share, subscribe, juga yang udah personal reading dengan Nona Pastel. Thank you, love, thank you. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Clarify, my darling angels, clarify please. Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy 15-31 Oktober 2024. Clarify, please, clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. The Justice, Ten of Pentacles, the Empress, Librans, Taurus. Ada situasi keseimbangan terjadi. Bisa situasi hubungan karma, tapi ini tentang balance, keseimbangan. Bisa kamu memutuskan untuk berubah 180 derajat jadi versi terbaik kamu. Setelah situasi yang chaos, ada tsunami, ada badai besar dalam hidup kamu sebelum pertengahan Oktober ya. This is about justice, keadilan, karma, keseimbangan. The universe menciptakan keseimbangan. And the good news is kamu itu jauh lebih sabar. Kamu jauh, kayaknya gini ya, karena Aries ini dia suka banget ngendaliin ya. Dia tuh kayak rider dengan horse-nya. Jadi kamu mau kendalin kudanya gitu, kayak kamu lagi naik kuda nih, kamu yang kontrol kudanya gitu. Kuda itu ibaratnya apa? Ambisi kamu, ekspektasi kamu gitu. Kamu pengen semuanya terjadi gitu, dan itu harus bisa kamu harus bisa kamu capai. Semua harus ada di bawah kendali kamu. Itu kayak orang perfeksionis gak sih? Kayak nggak terima gitu yang ekspektasinya tinggi. Jadi jadi kamu akhirnya gampang marah gitu, emosian ya. Jarang sih Aries yang kalem. Kalau saya ngelihatnya Aries tuh biasanya dia gampang emosi karena dia pengen semuanya di bawah kendali dia. Satu sisi dia leadershipnya kuat banget di sini ya Aries. So di sini di Empress jauh lebih sabar, lebih dewasa, lebih kalem ya, lebih kalem.
belajar berdamai dengan apapun yang nggak bisa kamu kendaliin gitu. Oke. Di sini ada energi dari Ten of Pentacles, terutama di hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ya, terutama kamu kalau dealing dengan Librans di sini. Oke. Rasa kecewa, sakit hati di sini. Beberapa tripartite issue, beberapa sakit hati ketika pasangannya minta divorce. Oke, ini hubungan sebab akibat. The Justice energy sebab akibat ya. Semua tersinkronisasi gitu. Jadi ada sebab ada akibat. Oke. So mungkin selama ini hubungan kalian gagal di proses saling memahami, saling mengenal, saling memahami. Dan ini di fase yang sangat krusial gitu. Kalian gagal untuk memahami bahwa itu semua harus diperdamaikan. Emang kalian beda gitu. Gak bisa maksain harus sesuai dengan maunya kamu atau sesuai dengan maunya dia. Kalian harus ngambil jalan tengah harusnya gitu. Ya, The Justice ini bisa tentang kemenangan bersama, 50-50. Oke? So, energy Three of Swords. Kamu ngerasa dia tidak mencintai kamu, apalagi kalau kamu dealing sama Libra, sama Sagittarius, sama Taurus di sini. Bener-bener deh. Kesel banget ya. Kamu pengen dia mencintai kamu. Di sini ada energi The Temperance ya. Ini Sagittarius. Ini nih kayak dua orang yang punya chemistry yang sangat kuat. Dua orang yang punya electricity yang sangat kuat gitu. Jadi kamu tuh udah ngelihat kamu akan tumbuh, menua, bahkan mati gitu. Bersama-sama gitu. Dan dengan dia, pokoknya udah nggak ada yang lain, hanya dia gitu. Hanya dia. Hanya dia. Aduh, ini kayak reading Capricorn ya, padahal kita lagi reading Aries ya. Kalau Capricorn kayak gini ya wajar ya. Ini si Aries ya, oke. Dan di sini ada Archangel Michael. So, kalau kamu berani untuk menghadapi kehidupan itu nggak ada yang pasti ya. Yang pasti dalam kehidupan itu adalah ketidakpastian. Jadi, kok kamu berani terima bahwa semua hal itu nggak ada yang pasti gitu, sesuai apalagi dengan ekspektasi kamu, dengan cara kamu gitu, my way or highway. Kok kamu bisa terima itu, hidup kamu bakal damai, tentram, sentosa. So, sakit hatimu ini, rasa dia tidak mencintai kamu, terutama dengan Libra, Taurus, dan Sagittarius. Ini jadi kekuatan buat kamu untuk berubah. Ya, jadi Aries ini di Oktober akhir dia jadi versi the greatest version of Aries. Yang tadinya punya kebiasaan buruk, dia stop di sana. Dia benar-benar mengkoreksi dirinya sendiri dan berani gitu. Berani untuk mengoreksi diri sendiri dan berani untuk berubah gitu. Di versi terbaik kamu di sini. It's a good yes. Because like Archangel Michael and Raphael di sini kolaborasi untuk membuat hubungan kalian ini dipulihkan dengan cara yang cukup unik. Caranya apa? Bukan caranya datang terus bicara hati ke hati, tidak. Cara yang kamu lakukan ini adalah kamu membangun relationship sama dirimu sendiri. Kamu berani untuk merubah dirimu sendiri, mengkoreksi dirimu sendiri. Karena kamu percaya kalau kamu jadi dewasa, kamu jauh lebih sabar. Kamu berani untuk tidak mengendalikan apapun. Let it go aja gitu. Kamu percaya ini bakalan akan berhasil. Setidaknya walaupun nanti kamu nggak sama dia, karena kamu ngerasa kamu nggak dicintai, kamu ngerasa dia udah cari pengganti kamu, setidaknya kamu bisa
tumbuh dewasa dari situasi yang chaos ini. See, it's a pikiran yang keluar dari kotak box gitu. Jadi kamu tercerahkan gini. Kalau kamu gak berhasil untuk kembali sama dia ketika kamu jadi versi terbaik kamu, setidaknya kamu sudah berhasil jadi versi terbaik kamu. Oke? Di sini ada keraguan. Karena dia udah keluar nih, seperti dia tinggalin kamu gitu. Seperti dia move on gitu. Mungkin dia ngomong sama kamu, aku gak mau lagi sama kamu, gak mau lagi berantem mulu gitu, berantem mulu kita, aku capek gitu. Kayak akhirnya dia bilang, udah kita move on aja, kamu move on, aku move on gitu, kayak gitu ya. Dia udah ada di titik itu ya, karena dia capek, lelah dengan keributan huru hara saat kalian bersama. Di sini kamu bingung ya, kamu ragu gitu dengan perasaan kamu gitu. Saya ngelihat sih kamu berusaha membangun komunikasi sama dia, juga berusaha membangun komunikasi sama dirimu. Jadi kayak ketika kamu ngedayung 120 terlewati gitu. Jadi kamu akhirnya terus upgrade versi terbaik kamu dalam diri kamu, dan kamu berusaha untuk terkoneksi lagi sama dia gitu loh. Perlahan-lahan, Page of Cups di sini. See, like kayak kamu ngerasa, oke, ini kayaknya impossible, but I will try. Ya, setidaknya dicoba gitu. Tadinya nggak suka berdoa, jadi berdoa. Tadinya suka nabrak batasan, ya, suka nerabas batasan. Sekarang enggak. Kamu jadi seorang yang sangat religius. Ya, kadang-kadang ada orang yang beragama tapi dia nggak religius. Agama hanya di ID card-nya aja gitu kan. Kali ini kamu adalah orang yang berubah jadi seorang yang religius. Dan nilai-nilai morality, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai kemanusiaan, begitu. Di sini kamu, ya. Kamu bertumbuh banget di sini. Oke? Dan Page of Pentacles, dia ngelihat bahwa kamu tuh banyak sekali perubahan. Dan memang kamu bilang sama dia bahwa kamu tuh udah berubah. Kamu mencoba untuk bisa jadi versi terbaik kamu gitu. Kamu ngomong ke dia tentang progresnya kamu ketika kamu menemukan diri kamu, mengkoreksi diri kamu, dan berusaha untuk memantaskan diri kamu dan jadi versi terbaik kamu. Contohnya, kalau kamu punya addiction bisa dengan alkohol atau bisa dengan apapun itu ya, kebiasaan buruk, kamu ngomong ke dia bahwa kamu tuh udah nggak lagi. Ya, jadi udah ada di pola hidup yang sehat gitu. Itu contoh ya. Jadi kamu tuh speak up di sini bahwa gue tuh sekarang beda gitu, dan kamu jauh lebih lembut ya bicaranya, nggak yang kayak bos sama bawahan gitu. Kamu jauh lebih lovable, lovely begitu. Di sini kamu coba untuk kembali. Cancer di sini, saya ngelihat kayak kamu hanya merasa bahwa kamu gak akan ketemu seseorang yang kayak dia gitu. That's why kamu ingin berubah gitu, ngasih tahu ke dia bahwa kalian tuh layak bahagia karena kamu udah coba jadi versi terbaik kamu gitu. Oh, so sweet. Dan energi dari Ace of Cups, ya, dia cinta sama kamu. Dia bilang dia move on di mulutnya dia. Dia bilang dia move on. But di hatinya dia tuh cinta sama kamu, Aries. Oh, oke. Dan energi dari Six of Swords, kamu ngerasa kayak udah nggak bisa lagi nih, hubungan kayaknya udah putus, kayaknya kamu udah ngelakuin kesalahan yang fatal gitu, kayaknya tidak termaafkan, tapi kamu pengen ada kesempatan lagi. Dia sering ngasih kamu kesempatan, tapi kamu pengen lagi kesempatan, karena kemarin kesempatan yang dia kasih tuh kamu gagal gitu. Kayaknya kalian sering rujuk, balik lagi, pisah gitu, rujuk, separation, on off gitu ya. Jadinya kamu ngerasa kayaknya kali ini harus ada kesempatan lagi buat kamu, karena kamu udah beda versinya gitu. And Knight of Wands di sini, kalian tarik diri, jaga jarak gitu, atau memang beberapa long distance.
tapi kamu terus terkoneksi sama dia melalui sosial media gitu. Meskipun kadang-kadang kamu sama dia tuh, dia lebih sering menyalahkan kamu, defensif juga, dia batasi, nggak mau komunikasi sama kamu, kadang-kadang kesannya kayak dia jual mahal, atau mungkin dia batasi gitu, capek ribut sama kamu. Intinya sih capek mental dia ribut sama kamu setiap hari. Ada aja yang diributin. Hello Aries, emang kayak gitu hubungan pernikahan Aries. Kalau udah nikah itu yang diributin hal-hal kecil. Gelas geser aja itu ribut loh, berantem. Oke, so itu natural gitu loh, natural ya. Dua orang bersama, pola asuh beda, semuanya beda, terus harus hidup bersama gitu. Ketemunya pas udah dewasa gitu loh. Itu natural kalau sering ribut, malah agak aneh gitu kalau nggak ada keributan. Oke, so di sini ada Four of Pentacles. Di sini kamu ngerasa stuck ya, karena dia sudah punya versi bahwa kalian sudah berpisah. Di satu sisi dia koneksi sama kamu juga gitu. Jadi kamu bingung nih orang maunya apa. Komunikasinya sesuka dia gitu. Oke, Queen of Pentacles. Kamu masih ingin hubungan kamu dipertahankan. Menurut kamu ini hubungan bisa sekali untuk diperjuangkan, layak untuk dipertahankan. Di sini Ten of Cups, karena kalian sangat bahagia. Kalian sangat bahagia bersama. So kalau yang sudah menikah ini kayak, aduh sayang banget kalau harus ada divorce ya, sayang banget, karena mungkin dia lama sadarnya atau kamu lama sadarnya, tapi saya melihat karena energi the justice di awal, kalian tuh sama-sama kepala batu, ngerti nggak? Jadi kalau nggak bisa saling menyalahkan karena dua-duanya salah, nggak bisa juga saling membenarkan karena dua-duanya benar di versi masing-masing. Atau memang kalian dua orang yang beneran kontradiktif banget gitu loh, beda banget gitu, terus bareng gitu, udah kayak kapal pecah, jadi chaos gitu. Proses saling mengenalnya itu kamu sama dia tuh nggak mudah. Kenapa? Karena dua-duanya juga kepala batu ya, apalagi dengan Librans, Sagittarius, Taurus, Cancer di sini, Virgos di sini, Crosswatchers, Aries. Clarify, please clarify. Crosswatchers, Aries. Clarify, please clarify. Thank you, Madaling Angels. Energi 15-31 Oktober 2024. Clarify, please. Clarify. Thank you, Madaling Angels. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. King of Swords. Oh, Two of Cups. Soulmate ya. Jaga jarak. Jadi sekarang ini lagi jaga jarak. Kamu nggak mau deket-deket. Kalau untuk huru hara keributan mendingan jauh dulu. Jadi sekarang kamu hati-hati bicara. Jadi kayak udah nggak mau lagi bicara yang nyakitin dia gitu. Udah nggak mau. Two of Cups di sini. Kalian soulmate gitu loh. Dua orang yang saling mencintai gitu. Tapi sering ribut. Ini hubungan karma sih. Dua orang harus saling belajar. Kalau bisa dipertahankan ini bagus karena soulmate. Di sini ada Hangman, hubungan digantung beberapa memang karena long distance relationship di sini. Oke. Okay? Dan saya ngelihat kayak the dead. This is about transformation, spiritual awaken, pencerahan kamu di versi terbaik kamu. Beberapa dealing dengan Aries. Tidak ada komunikasi, banyak. Saat kalian tidak ada komunikasi, jaga jarak. Banyak hal yang kamu koreksi, reflection dengan diri kamu sendiri. Orang hebat, orang kuat itu orang yang mampu negur dirinya sendiri, koreksi diri sendiri. Itu orang paling hebat di muka bumi ini. Menurut saya ya. So, itu yang kamu lakukan. Sepertinya kamu banyak berpikir, menganalisa, dan memutuskan untuk berubah jadi versi terbaik kamu. Terutama dengan Sagittarius di sini. Oke, kalian saling mengenal diri kalian masing-masing. Dari dia mengenal kamu, dari kamu dia mengenal dirinya, dari dia kamu mengenal diri kamu. Kalian kayak mirroring gitu loh. Dan energi dari Page of Wands di sini. Kamu
kamu seperti memutuskan untuk terus-menerus deketin dia, tapi kamu gak maksa, pelan-pelan aja gitu, ngasih tahu bahwa kamu tuh layak untuk dapat kesempatan untuk nunjukin bahwa kamu tuh udah berubah gitu, kamu bukan yang dulu lagi. Oke? Dan di sini ada Ten of Cups, karena kamu ngerasa bahagia sama dia gitu loh. Di sini dia memutuskan untuk memilih kebahagiaan dia sendiri. Dia memutuskan untuk Dia memutuskan untuk I don't know, dia nggak bisa move on juga gitu. Jauh dari kamu tuh kayak ada yang hilang dalam diri dia. Karena di sini beberapa ini soulmate ya. Jadi hubungan karma juga, soulmate juga, dan kalian tuh ketemu di frekuensi yang sama. Bisa karena kalian punya background yang sama, atau trauma background yang sama, trauma issue yang sama. Tapi dari dia mungkin udah punya pencerahan, dari kamu belum gitu. Ada transformation di sini. Kamu dealing dengan seseorang yang sudah bangkit, berhasil punya spiritual awaken atau pencerahan di pikiran dia tentang kehidupan, koneksi dengan divine guidance-nya, sehingga dia tahu untuk menang dari trauma-trauma yang dia punya gitu, untuk bangkit dan powerful kembali dari trauma-trauma yang dia punya. Beda sama kamu, mungkin kamu masih terjebak, si emosi kamu yang unstabil, mudah meledak-ledak di sini karena situasi yang unpredictable di sini. Okay? So dia batasi untuk tidak ketemu sama kamu, tapi di sisi lain, I don't know, in Oktober akhir dia terus menerus bilang dia udah move on, gak mau lagi rujuk sama kamu, tapi dia nggak bisa kalau nggak ngobrol sama kamu begitu. Si High Priestess di sini belajar untuk berdamai dengan keadaan bahwa kalian pisah, untuk menempatkan diri dia di posisi dia single kayaknya nggak bisa gitu. Beberapa masalah isu tentang tripartite di sini. Pisces energy, Two of Pentacles, di sini ada situasi juggling, bisa tentang kamu dia melihat ada tripartit dan kamu akhirnya mengakhiri hubungan kamu sama tripartitnya di sini. Akhirnya kamu putusin untuk kembali ke hubungan kamu yang sudah menikah, Page of Swords. Dia ajak kamu ngobrol lagi gitu. Jadi kalian tuh walaupun jarak, tapi nggak bisa sehari nggak ngobrol, even melalui sosial media, nggak bisa ya. Di sini ada Six of Swords, so kamu juga coba untuk move on di sini, King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius ya. Tapi dia, ketika kamu gini, kayak kalian berdua tuh tarik ulur. Kamu hubungin dia, dia cuekin kamu. Giliran kamu berusaha berdamai dengan keadaan bahwa kalian sudah berpisah, dia terus koneksi sama kamu. Three of Swords, sama-sama merasa tidak dicintai. Menurut dia kamu tidak mencintai dia. Four of Wands di sini. Saya ngeliat kalian kembali rojok. Knight of Pentacles. Dia masih bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Di satu sisi dia tidak ingin berpisah sama kamu, di sisi lain dia tidak bisa menerima tindakan kamu, beberapa tentang tripartit, beberapa ini vice versa ya, beberapa tentang tripartit. Kalau dengan Taurus di sini, atau dengan Leo, Sagittarius, Aries ya, Leo, Sagittarius, Leo, Aquarius ya, Pisces, Scorpio, itu dia ngerasa kamu gak mencintai dia gitu. Dia pengen move on, tapi kayak si Taurus energy. Kamu dealing dengan seseorang yang sudah punya pencerahan di sini. Oke? Seorang yang punya banyak aturan, moralitas, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebaikan. Dia sama sekali tidak compromise dengan kamu yang mungkin sedikit arogan, menabrak batas-batas.
nilai-nilai di sini. Dia punya banyak batasan, pagar dalam hidup dia. Oke, sementara kalian dua orang yang berbeda. Kita clarify. Yang kamu tunggu ini emang datang ke kamu nggak? Ini komitmen. Oke. Ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba di sini dan buat kamu merasa bahagia. Berarti apa yang kamu tunggu datang ya. Apa sih yang kamu tunggu di sini? Ya, kamu tetap nungguin dia. Kamu tetap nungguin dia. Oke. Dan kita lihat energi dari Taurus, energi the Hierophant, energi Knight of Coin di sini ya. Dia kemana? Arah dia kemana? Oke. Apa yang kamu tunggu dan dia pergi ke arah mana gitu. Karena dia putuskan untuk pergi ke arah mana, ke arah kamu atau menjauhi kamu. Nah, kita lihat ya. But saya ngeliat di sini ada pernikahan yang dipulihkan kembali. So kita clarify aja ya. Oke. Queen of Pentacles, clarify Aries, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Queen of Pentacles, clarify for Aries. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Page of Wands, Eight of Swords, Ace of Pentacles. Oke. Menurut dia hubungan kalian sudah berpisah. Ya. Tapi kamu mencoba, tetap menunggu. Page of Cups, kamu mencoba untuk menunggu. Dia masih bingung dengan perasaan dia. Keputusan dia belum benar-benar bulat untuk mengakhiri hubungan dengan kamu, ya. Five of Swords. Kalian ngobrol, nanti ada obrolan yang lebih deep, yang lebih dalam lagi sama dia. Tentang maunya apa sih dalam hubungan ini ketika kalian itu kembali bersama. Maunya hubungan yang kayak gimana yang mau kalian bangun gitu. Ya, jadi mungkin di Oktober akhir kamu gak akan terlalu sulit untuk komunikasi sama dia setelah gak ada komunikasi ya. Kalian sempat lose kontak, terus dia sempat batasi komunikasi dengan kamu. Tapi di akhir Oktober ini kayak kalian akan intim deh, komunikasinya lebih dalam lagi. Kayaknya tentang hubungan kalian akan dimulai kembali, tapi dengan cara yang seperti apa itu yang kalian akan obrolin di sini. Jadi mungkin sebelum Oktober berakhir ada pembicaraan dari hati ke hati dan ini lebih dalam ya, lebih dalam tentang hubungan gaya atau style hubungan yang ingin kalian jalani. Oke. Knight of Coins, clarify. Crosswatchers Aries, Knight of Coins, clarify. Crosswatchers Aries, clarify, please. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada Nine of Wands. Dia punya ketakutan, kelelahan mental, trauma di sini. Dia kehilangan kamu, ya. Sebenarnya dia menyesal kenapa hubungan kalian tidak bisa bertahan begitu. Four of Coins beberapa karena ada masalah finansial, mungkin ada faktor finansial, dia mengalami kebangkrutan atau kehilangan pekerjaan, dan ini mempengaruhi emosi dia. Kita nggak bisa pungkiri, materi bisa mempengaruhi suasana hati ya. Jadi kalau saldo di rekening kita itu lumayan banyak, mudah sekali merasa bahagia. Tapi kalau lebih kecil gitu saldonya, kayak gampang marah ya nggak sih? Ini dia kayak gitu ya. Ada fase masalah finansial, bisa kehilangan pekerjaan. Di sini ada King of Cups, so ada rasa ketakutan dia. Five of Pentacles, dia rasa kehilangan kamu, nggak ada kamu tuh kayak ada yang hilang, separuh dari kebahagiaan dia hilang, temen berantem dia hilang gitu. Ten of Pentacles, ini sih energi dia. Dia itu orang yang orang-orang realistis. No money, no happiness. Ya, more money, more happiness. Ini mungkin filosofi dia tuh realistis ya. Hidup itu butuh uang, ya.
Kalau ada masalah keuangan bakal terganggu emosi dia juga, mental dia juga terganggu gitu. Oke, power ya. Seorang yang punya power yang cukup besar di sini. So, dia akan pergi ke mana? Saya ngerasa dia terus bicara dengan kamu. Kalian komunikasi sangat intim di sini. Oke. Meskipun dia menarik diri, oke. Pada akhirnya kalian sepertinya berhasil nanti Desember. Desember akhir mulai membaik hubungan kalian. Pokoknya kalau dia punya masalah hutang piutang ini selesai, atau dia punya masalah kebangkrutan ini berakhir, dia berhasil bangkit dari masalah finansial dia bakalan balik lagi kok sama kamu. Oke. Doain supaya dia diberi kemakmuran. Ya, dia lagi ketakutan tentang finansial dia di sini. Dan ini mempengaruhi hubungan kamu. Seorang yang sangat powerful ya, sangat Leo di sini, seorang yang sangat powerful, energinya besar sekali, terutama untuk bekerja keras. Tapi sepertinya apa yang dia kerjakan sedang tidak berhasil ya. Fase merintis bisnis yang tidak mudah. Oke, Aries, clarify, Aries couple, Sun and Rising and Venus. 15-31 Oktober 2024, clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. As ancients, wisdom, lady with a boshe egg. Ini kayak ada orang yang dia megang telur tapi telur busuk. Jadi ada pemikiran dia yang keliru, kebijaksanaan dia yang keliru. Dia meletakkan kebahagiaan itu pada materi. Iya, semua apa ya, terlalu realistis. Ya, itu dia. Pemikiran dia tuh kayak gitu. Padahal kalau dia ketakutan, semakin susah kan narik energi abundance atau kemakmuran dari alam semesta. Intinya sih kerja keras aja, banyakin kreativitas aja. Uang mengalir dengan sendirinya. Jadilah wadah yang layak, yang pantas, yang disukai uang gitu. Harusnya gitu ya. Semakin kita takut kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, itu yang akan hilang gitu. Makanya jangan dikuasai ketakutan nih. Oke, dia lagi ketakutan karena ada masalah, terutama finansial di sini. Cara mindset dia tentang materi itu kayak belum terbuka gitu. Bahwa dia tuh harus lebih rileks, lebih fun, menikmati hidup, tetap berjalan, berusaha, bekerja keras. Nanti pintu-pintu terbuka dengan sendirinya. Akan terkoneksi dengan orang-orang yang membuat dia bisa mendatangkan uang buat dia gitu. Jadi memang pemikiran dia yang belum tercerahkan di masalah finansial atau uang ya, materi. Masih dalam, kayaknya dia lagi di belajar begitu, fase dia belajar untuk menjadi magnet kemakmuran. Di sini ada Shiver Mermaid, your sensuality is beautiful. Oke. Ada orang yang dia nggak harus pakai lipstik merah atau baju dengan ketat untuk nunjukin bentuk fisiknya atau gaya-gaya sensual gitu untuk terlihat sensual. Ada orang yang memang dianugerahi dengan energi sensuality dia ya. Jadi dia mau pakai daster atau dia mau gaya gembel, tapi aura sensualnya itu ada gitu. Ada orang-orang tipe kayak gitu, dan kamu salah satunya. Kamu punya aura sensualitas yang sangat seksi, menggoda begitu untuk dia gitu. Oke. Udah readingnya jam 2, reading Aries lagi. Jam 2 pagi saya readingnya nih. Dari Pak Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Couple energy. 15-31 Oktober 2024. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Very soon, clearly decide what you want so that it come to you. Sekarang kamu fokus aja apa sebenarnya yang kamu inginkan. Fokus terus dengan apa yang kamu inginkan. Segera kamu akan tahu jawabannya. Jawabannya dia kembali kalau sama kamu.
Ini hanya sebentar doang berantemnya buat saya sih yang di energi sini. Ini cuma sebentar. Ya, orangnya berkomitmen, sangat berkomitmen kalau pernikahan ya. Dia bakalan balik lagi ke kamu gitu. Kalau kamu nanya, dia ninggalin tripartitnya nggak, Nona? Hubungan dia sama tripartitnya udah kacau balau. Oke. Beberapa yang punya tripartit di sini ada retreat. It's time to disconnect from the world. Waktunya memang kalian tuh masing-masing tarik diri, ambil space untuk diri masing-masing, berkontemplasi. Oke? Waktunya ya. Ini kayak recharge juga, terus kayak reinstall pikiran gitu, kebijaksanaan, kesadaran baru begitu. Oke. I think the justice energy cukup kuat, so kamu belajar untuk jadi versi terbaik kamu dari dia ya, sebagai cermin. Begitu juga dia. Clarify Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus 15-31 Oktober 2024. Clarify please. Clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Di sini ada the snow, the Sound Queen, transformation, intuition, and passion. Berubah. Banyak sekali perubahan yang terjadi antara kamu dan dia. Kalian jadi versi terbaik kalian masing-masing ya. Lebih peka, lebih intuitif, dan lebih punya sabar. Jadi tadinya nggak ada kesabaran dari kamu, akhirnya lahirlah kesabaran. Tadinya nggak peka, cuek, nerabas batas, suka nerabas aturan, norma, moralitas, nilai-nilai kebaikan. Sekarang jauh lebih mengikuti aturan. It's a good yes. Semua orang harus punya pagar untuk protection dia. Nilai-nilai itulah yang melindungi ya, sebagai pagar. Kalian pada akhirnya jadi versi terbaik kalian. Sadar bahwa hidup ini ada aturannya, nggak boleh semau-maunya gitu. Lebih peka juga. Ini bagus ya kalau sama-sama peka. Jadi bisa memahami tanpa harus ada keributan. Dan sabar, punya kesabaran. Oh, indah sekali. Oke, ini perpisahan untuk kelahiran baru dari dua pihak. Reincarnation energy. Karakter, ya. The resting tree, passion and stillness. Kembali tentang kesabaran. Terasa begitu sakit tanpa dia. So, I think this is about two people. Takes time to recharge. Okay. To contemplate, and after that it's so powerful together again with a new version ya. Jadi kayak kalian sama-sama mengkoreksi diri kalian sendiri ya, kemudian balikan lagi tuh jadi versi terbaik kalian, dan hubungan jauh lebih damai. Seru juga sih ya. Sebenarnya ribut itu juga bagian dari mengenal satu dengan yang lain, cuma ya itu sama-sama sakit hati ya di sini. Sama-sama sakit hati. So that's why this is a very soon and retreat. Ketika kalian sendiri masing-masing baru kalian sadari bahwa kalian saling mencintai. Oke? Merasa kehilangan, dua-duanya merasa kehilangan, dan akhirnya merasa bahwa kalian gak bisa ya, gak bisa kalau gak bersama. Ya, this is a romance feeling. Okay? Segera kamu akan tahu bahwa kalian sebenarnya saling mencintai. Hanya untuk belajar saling memahami butuh keributan. Huru hara, itu aja. Udah jam 2:03. Oke? Terima kasih untuk yang belum like, comment, share, subscribe. Ya, boleh ke kolom komentar atau subscribe ya, tapi terserah sih. Oke? Terima kasih, terima kasih, terima kasih.